kasihan ibu dan anak kalau misalnya bapak meninggal sia-sia, Pak. Apalagi karena ditumbalkan dengan makhluk halus. Gimana sekarang perasaannya, Pak? Nyaman, Lebih nyaman? lebih nyaman. Pertanyaan saya itu jimat yang bentuknya batu cincin itu diapain, Roy? Mana tadi? Udah disiram seperti itu, udah dinetralisir ya? Iya, udah nggak ada kekuatannya. Udah nggak ada energi sama sekali. Tidak ada sama sekali. Oke, dan artinya makhluk ini juga udah pergi. Pergi. Takut banget sama kita karena ini ada es batu juga. Oke. Selain hantu takut dengan terang, mereka juga takut dengan sesuatu yang menyakitkan. Dan ini cukup menyakitkan ya. Iya, Dinginnya itu menusuk. Dry kulit. ice itu lebih parah loh. Jadi setan itu kalau kena dry ice itu juga nggak enak. Dia nggak Kayak kebakar suka. gitu. Oke. Dan susuk-susuk yang ada di badannya Pak Yopi akan luntur dengan ibadah yang dia lakukan. Betul sekali. Saya mohon ibadahnya Pak Yopi, entah itu apapun keyakinannya, perbedaan keyakinan, terus dong beribadah gitu. Jangan selalu cari ini, cari itu, cari yang sono katanya jago tuh, cari Iya. ini katanya jago tuh buat pengarisan gitu. Mendingan curhatnya ke atas aja deh. Udah nggak buang duit, dijagain bener-bener, bener gak sih? Iya, setuju. Anaknya gimana, Roy? Saya tuh anaknya ini lagi di ambang misteri kayaknya. Berada di garis merah, kemudian kayak ada sepedanya di garis merah itu untuk seutas garis merah aja gitu. Dan dia Bisa jatuh kapanpun. betul sekali. Gimana supaya selamat dan baik-baik aja anak? Kamu harus berjanji sama diri kamu sendiri, Yopi, untuk merubah ini semuanya. Gue udah gak mau nih emang kayak gini-ginian. Yopi membentak dan mengumpulkan barang-barang koleksi yang di rumah. Kalau tidak, itu yang tadi yang terjadi. Ya, Mas Yopi. Boleh nanya sekarang? Boleh. Saya pernah dengar kuda kencana, suara kuda kencana. Apakah tanda itu, Rob? Kuda kencana biasanya digunakan oleh permaisuri dan kasta yang lebih tinggi pada kala zaman itu. Namun kuda kencana identik dengan kudanya kendaraan seperti itu. Namun jika ditanya mimpinya jadi bagus apa jelek, tergantung sih. Ya nggak apa-apa, nggak usah terlalu diikutin. Jangan dipikirin, digali lebih jauh ya, karena justru nggak ada untungnya dan malah merugikan. Terus tentang anak saya juga pernah kesurupan, Ya. yaitu malam Jumat. Ya, kejadiannya lumayan lama juga. Ternyata anak saya itu tidak kesurupan setelah dia sadar dari jam 6:30 malam sampai 10:30. Dia itu kejang-kejang. Anak saya itu tidak kesurupan setelah dia sadar dari jam 6:30 malam sampai 10:30. Dia itu kejang-kejang. Keras. Saya juga udah pasrah. Kalaupun itu anak saya mau meninggal, saya juga udah pasrah. Saya juga udah semua panggil neneknya, semua saya panggil. Dan semua pada datang. Dan setelah anak saya sadar, bicara, "Pak, di sini kenapa rumah kok rame?" Karena semua tetangga pada datang. Baik. Karena kesurupan kan suaranya Ya. lantang ya. Iya. Baik. Tapi sekarang baik-baik aja kan ya Pak ya? Alhamdulillah. Sudah prosesnya membaik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tadi apa yang telah disampaikan Roy bisa Bapak benar-benar jalani. Insya Dan supaya Allah. Bapak dan keluarga baik-baik aja ya Pak ya. Amin. Ada lagi yang disampaikan terakhir Roy? Nggak ada untuk Pak Yopi. Baik, Pak Yopi, terima kasih sudah diri menembus mata batin. Kami harap yang terbaik, semoga Bapak baik-baik aja. Dan mudah-mudahan udah gak ada rasa penasaran lagi dengan Rena ya. Oke, Rena baik-baik aja? Paling nanti pulang. Udah ya? Maksudnya? Rena, Aduh, Kak. Katanya tadi paling nanti Kok pulang. gitu? Kok bilang gitu? ya semua kita pulang nanti habis dari sini.
Ya paling nanti pulang ya iya semua nanti kita pulang. Serius kak? Cegat gitu. Serius? Oh, Enggak lah ya. Enggak akan ada kejadian apa-apa ya. Pak Yopi, Pulang. jangan sampai berurusan lagi dengan hal-hal gaib. Demi Bapak dan keluarga, ibu dan anak. Terima kasih Anda boleh meninggalkan studio. Ya. Mau salaman terakhir kali, Rena sama Pak Yopi, supaya nggak ada rasa penasaran sama sekali. Semua selesai di sini. Oke, silakan. Boleh pegang rambutnya lagi. Jangan Pak Yopi. Udah, terima kasih Pak Yopi. Anda boleh meninggalkan studio. Iya. Iya. Apa pegang rambut? Ini nih yang ini. Carilah rezeki dengan cara yang sabar, karena rezeki tidak akan pernah tertukar. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku melakukan pesugihan dengan jual diri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Sarah. Silakan. Selamat malam Sarah. Selamat malam. Apa yang mau Mbak Sarah ceritakan pada kami? Dulu saya itu kekurangan ekonomi. Jadi ditawarin sama teman saya untuk datang ke dukun atau paranormal untuk menawarkan diri lah, menanyakan bagaimana biar saya itu bisa, ekonomi saya itu bisa lebih baik. Oke. Tapi dukun itu memberikan syarat. Syaratnya apa? Saya itu harus menjual diri saya Ke siapa? ke makhluk halus. Caranya? Dengan saya berhubungan Dengan siapa? dengan seperti genderuwo, buto ijo, dan sebagainya. Di tempat orang itu. Ya, Kamu penuhi permintaannya. saya penuhi karena memang saya lagi butuh untuk ekonomi di rumah. Terus terpenuhi keinginannya. Terpenuhi. Apa yang Mbak dapatkan? Setiap satu kali saya mendapatkan 10 juta. Dan banyak juga laki-laki yang tertarik sama saya. Dan mereka juga memenuhi apa yang saya inginkan. Memberikan uang? Dengan cara apa? Ya, entah saya diajak shopping. Ya pokoknya apa yang saya mau itu selalu dia kasih. Yang Mbak kasih? Saya tidak memberikan apa-apa kecuali ke makhluk halus itu. Sudah lama berlangsung. Sudah lama sekali. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang. Berhubungan dengan makhluk halus, kamu pernah dengar gak sih? Pernah? kayaknya pernah deh. Pernah ya? Pernah denger. Tapi gimana caranya ya kok? Itu dia pertanyaannya. Heeh. Kayak Setiap dia mau, setiap dia inginkan saya, ya saya harus selalu ada buat dia. apakah harus hari-hari tertentu? Apa yang dia mau kayak, misalkan dia mau hari ini ya dia akan datang dengan hari ini juga. Anda melihat wujudnya, Tidak, tapi terasa sosoknya ada. ada. Tujuan Mbak Sarah datang ke menembus mata batin untuk apa? Saya ingin semua ini berlalu. Saya ingin bertaubat. Pengen semua itu nggak ada lagi. Apa yang bikin Mbak Sarah berpikir untuk taubat akhirnya? Karena menurut saya semua udah cukup. Dan banyak hal-hal aneh yang saya alami sampai sekarang. Sebaiknya Mbak Sarah mau menceritakan semuanya ini secara detail dan gamblang. Mudah-mudahan kita bisa dapat solusi, keinginan untuk berhenti semuanya bisa tercapai,
Langsung aja kalau gitu kita ketemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sarah, tanggal lahir 27 Desember 1973, dengan nomor rumah 8. Dilihat dari tanggal lahirnya, mencerminkan sosok yang memiliki pendirian yang kuat dan tekad yang besar. Saya merasakan bau busuk dari tubuh Sarah. Bau ini berasal dari tubuhnya yang disalahgunakan olehnya. Saya melihat ia rela melakukan apa saja demi kepuasannya. Namun, saya melihat ia melibatkan sosok makhluk gaib. Saat ini, saya merasa adanya sebuah perjanjian antara Sarah dengan makhluk gaib tersebut. Jika melihat lebih dalam di tubuh Sarah, saya melihat buto hijau dengan suara tawa yang besar dan badan yang besar. Halo, selamat malam. Selamat malam Roy. Saya duduk. Terima kasih. Oh, I love your hair. Aduh, sebentar. Sarah dengan tanggal lahir 27 bulan 12 1973 dengan nomor rumah 8. Sarah karena kebutuhan ekonomi rela menjual dirinya kepada makhluk halus melalui seorang dukun, dan setiap dengan makhluk gaib, makhluk halus mendapatkan uang 10 juta. Dan Sarah juga mendapatkan uang dari laki-laki yang ditemuinya. Mereka rela memberikan apapun yang Sarah minta. Tapi sekarang ingin tobat, ingin berhenti dari semua perjanjian yang pernah dibuat. Karena sudah terganggu. Iya. Oke, Sarah, kamu udah nyampe sini. Saya sih mau nolongin orang yang bener-bener mau nolong ya, yang mau saya tolong. Kamu harus jawab sejujur-jujurnya di meja kejujuran ini, ya. Jadi saya melihat ada satu makhluk yang sangat besar sekali. Lalu uang 10 juta itu didapat dari mana? Tiba-tiba muncul di Iya, kamar? tiba-tiba muncul di kamar. Jadi setiap saya masuk dalam kamar, dia sudah ada. Nggak tahu tiba-tiba duit udah ada di situ, Iya. entah dari atas plafon, ya, Ya, betul. entah dari laci mana, tiba-tiba ketemu uang gitu. Itu kalau kayak gitu uang gaib yang bisa dipakai gitu? Saya kurang yakin sebenarnya kalau duit-duitan seperti itu, gitu. Saya sih jujur gak menyudutkan kamu ya, cuma kalau setahu saya, pengalaman saya tuh duit-duit seperti itu tuh nggak eksis, Nggak nyata. nggak nyata. Kalau ini apa Kak Roy? Itu sejenis yang merasuk ke dalam Mbak Sarah, nempelin Mbak Sarah terus. Ada yang nempel. Iya, ada nempel lah. Coba saya tanya, terakhir melakukan ritual kapan? Malam Jumat kemarin, See, buto hijau. we got the answer already. Saya mau tanya Mbak Sarah, pada saat makhluk-makhluk itu mengajak Anda melakukan hubungan, pernah nolak nggak? Saya nggak bisa nolak, Mas. Di saat Pernah coba? Pernah. Apa yang terjadi? Ya, mereka berusaha untuk apa ya? Membuat saya Down. mati gitu. Jadi saya harus benar-benar nggak bisa nolak, harus benar-benar melakukan itu. Anda menikmati nggak? Saya menikmati. Ya pokoknya saya harus mau untuk melayani dia. Jadi Sempet ya, kayak ada bisikan yang kamu harus melayani saya. Di saat kamu nggak mau melayani saya akan bawa kamu. Dalam artian dia itu mau bunuh saya juga. Dan ini belakangan udah sering terjadi gitu. Anda udah nggak mau sebenarnya, Saya udah nggak mau, makanya saya datang sini. supaya mau memutus Iya, perjanjian. saya memutus itu semua.
Saya melihat dalam mata batin saya, jika dia mengikat orang kan? Saya melihat kamu lagi mandi, kemudian pubic hair-nya itu diambil, kemudian dikumpulin sama rambut asli dan rambut ketiak, dan kemudian dibuang di saliva. Saya agak khawatir nih, Sarah dikerjain orang. Dikerjain orang. Iya. Tapi dia sendiri nggak tahu siapa gitu. Ini orang tuh siapa maksudnya? Apa keluarga dekat, teman, saingan? Sepertinya orang yang nggak suka sih, Ah, saingan mungkin. kamu ngerasa ada musuh nggak? Atau ada yang selama ini nggak suka dengan Mbak Sarah? Nggak ada. Saya merasa semua baik-baik aja. Awalnya memang baik ya, tapi kalau saya bermeditasi lagi lebih dalam, saya melihat wanita yang di depan saya adalah pelaku.